apa saja yang ada mereka ceramahkan dari fadilah-fadilah mereka yang mengaku cucu Nabi adalah hadis-hadis palsu atau hadis sahih yang maknanya dirampas oleh mereka dari ahli bait untuk diberikan kepada mereka sendiri. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Imat bilang habaib Indonesia nggak ada, Sayyidina Ubaidillah itu nggak ada, Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak. Berarti kan dia menafikan Wali Songo. Yang harusnya lebih marah siapa? Ana atau yang ngaku-ngaku cucu Wali Songo? Setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Amul Faqih, Sayyidina Ali Amul Faqih. Wali Songo itu azabat khoya, tetapi putus sampai di Wali Songo. Adapun anak-anak turunnya ini yang maksudnya bukan anak turun, maksudnya yang sekarang ini yang ngaku-ngaku azamat khon ini, itu nggak ada terdaftar di Robito atau Nagoba. Bahwasannya Wali Songo itu bukan keluarga Ba'alawi. Wali Songo bukan Azmat Han, bukan Azamat Khan. Dan zuriya Wali Songo yang dari jalur laki-laki itu banyak. Gak ada Wali Songo Azmat Han, itu gak ada. Kenapa saya bilang gak ada? Karena yang mengatakan Wali Songo itu Azmat Khan, ya, Azmat Han, itu Belanda. Van den Berg itu sumbernya dari Van den Berg. Kitab-kitab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, dan yang ketiga adalah Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti silsilah yang kita saksikan dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti huwa humahum, mungkin ada skenario di balik itu. Lah, ya harusnya kan lebih marahnya ke Imat dong. Karena Wali Songo berarti nggak dianggap. Berarti Wali Songo nggak dianggap sama Imat. Ayo, anak tantang, mana yang ngaku-ngaku turun Wali Songo? Kenapa nggak serang Imat? Kenapa nggak tanya ke Imat? Kita di Kesultanan Banten, juga di Kesultanan Cirebon memiliki 3 manuskrip. Antara satu manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lainnya berbeda silsilahnya. Satu manuskrip menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Musa Al-Kazim. Manuskrip yang kedua, mangga kacamata, menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Al-Hasani Al-Jailani. Artinya pengakuan itu nyambung gitu ya. Antum ngaku dari Wali Songo, diakui oleh Nakoba Ansab Wali Songo, terus karena leluhur antum itu dari Sunan Giri, di mana Sunan Giri menurut Naat adalah daripada keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata dikonfirmasi ke negara Maroko juga, Baghdad juga mengatakan benar memang Narkoba yang dibentuk oleh Narkoba Al-Jilani. Oh, ini Al-Jilani ya? Narkoba terbesar dunia, Al-Jilani. Ini gitu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya ini sudah diakui sendiri oleh keluarga besar Al-Jilani sendiri. Anda kan ngakunya keturunan Yaman dari Irak. Kan lucu kalau misalnya seandainya, mohon maaf, datuk Anda di negara asalnya sana bukan seorang sayyid, tidak dapat pengakuan sebagai seorang sayyid, sebagai seorang sadah, sebagai seorang syarif.
Kok tiba-tiba muncul di Indonesia Anda mengaku sebagai seorang sayyid? Kan lucu. Sanad itu harus nyambung, bukan klaim sepihak, bukan cuma satu tempat doang. Ini dari Persatuan Nakobah sayyid-sayyid seluruh dunia. Punya nggak? Anda punya nggak yang kayak gini? Ini dari negara asal, bukan dari Jakarta. Nah, ini ada stempel dari Nakobah As-Sadah Al-Ashraf yang ada di Yaman. Imat lebih parah. Kenapa? Karena imat berarti nggak ngakui Wali Songo sebagai habaib. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Ammul Fagi bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Ubaidillah diingkari, dibilang nggak ada sama imat. Harusnya ente orang, para keturunan Wali Songo, lebih marah, lebih protes ke imat daripada ke ana. Karena yang ana ngomongin fakta, kebenaran sesuai surat Robito dan surat Nagoba. Baru pada tahun 895 Habib Ali As-Sakran menulis dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah bahwa leluhur mereka yang bernama Ubaidullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alias masku masih syak juga. Nah, yang ana maksud mereka ya yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo bilang, oh itu Bahar bin Smith. Kenapa kok meragukan nasab Wali Songo? Kenapa bilang Wali Songo tidak punya garis keturunan? Ente kenapa nggak ngomong ke iman? Ana bilang bahwasanya Wali Songo terputus, bukan Wali Songonya adalah habaib, karena nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Ammul Fagi. Bukan sayyid ya jangan ngaku sayyid. Habib saja, nggak usah ngaku sayyid. Ya kalau ngaku sayyid, tunjukkan buktinya. Anda kalau dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, kan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul, minta pengakuan dari Irak. Dari Nakobah As-Sadah Al-Ashraf Alul Bait Iraq, Al-Iraq, fil Iraq. Kan seluruh titanium dunia kan ada di Irak kan? Ya di Irak. Oh, baik itu semua itu di Irak kan menunjukkan Yang semua. terbesar, yang besar. Seluruh dunia terbesar di Irak. Nah, ini kan pergabungan penduduk 130 Nakobah. Oh ini antum dapat negara Irak ya? Dari Irak. The International Ambassador Academy for Peace, Culture and Development. Gitu mungkin bahasa Nah, di Indonesia sementara ini hanya 2 orang. Baru 2 orang yang dapat dari Irak. Antum sama siapa? Samsul Bashiban Al-Idrisi. Jadi Anda tahu siapa-siapa aja yang ahlul bait yang diakui dan tidak diakui oleh Irak. Karena link. Oh, kita dan menanyakan. Berarti imat, terus mau dibilang Wali Songo dari Sayyidina Hasan. Nggak ada. Yang paling muktamad Wali Songo itu dari jalur Ammul Fagi, Sayyidina Husain, bukan dari Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Hasan itu hanya dari hasil tes DNA. Katanya yang Anda dengar seperti itu. Orang Wali Songo dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad yang dibilang sama iman. Maka inilah yang terjadi di zaman sekarang. Tapi ya alangkah lebih baiknya hilangkan semua perdebatan. Di bulan Syawal ini hilangkan semuanya. Kamu dengan kamu punya pendapat silahkan. Kami dengan pendapat kami ya pendapat kami. Kamu dengan pendapat kamu silahkan, kamu dengan pendapat kamu. Kan kita orang nggak pernah nyerang. Kita tidak pernah menyerang sebelum diserang. Kita tidak pernah melawan sebelum dilawan. Kita orang tidak pernah terbakar sebelum dibakar. Nah kalau yang ngasih berita, yang memberikan data itu orang fasik, gak bisa kita terima, gak bisa dipercaya. Apalagi ini kafir, orientalis, ya, mustasyrik. Dia belajar Islam untuk merusak Islam, untuk menghancurkan Islam, gak bisa dipercaya.
Kan jelas ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq, ya, fasikum binaba'in fatabayyan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Wali Songo bukan Azmat Han. Atau jangan-jangan yang datang ke Robito Alawiyah itu memang ngaku-ngaku, bukan asli Buria Wali Songo. Ali Zain Abidin, beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Terhenti pada Abdul Malik. Ya. Saya bagi tahu di sini. Betul. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini. Beliau maksudnya Sayyid Ali Zain Abidin bin Abdullah Al-Awsat bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus Ibn Abi Bakar Syakran, Ibn Syakran, Muhammad Ridha, Syai'an. Letak metodologi. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke. Kenapa saya sampai ke puntang-puntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu dari para Rasulullah. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Sementara akhlak mereka jauh panggang daripada api dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Fahada, maka nasab ini nih yang bersambung kepada Rasulullah ini nih, la yu'adiluhu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Lihat, makanya anak heran orang-orang sekarang ini, ustadz-ustadz kiai-kiai sekarang, sampai seperti Imad ini meragukan nasab habaib. Pertama, tesis tentang keterkudusan mereka sebagai mulia Nabi. Yang kedua, tentang kemuliaan ilmu dibanding kemuliaan darah dan nasab yang tidak diajarkan menurut ajaran Islam daripada Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnah-sunnah. Dan Wali Songo adalah keluarga Ba'alawi, Dzurriyyah Alwi Amul Faqih, itu sumbernya dari Vandenberg. Nah, ini nih orangnya, Vandenberg. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini biar Al-Quran saja yang bicara. Vandenberg ini bukan cuma orang fasik, tapi kafir orientalis. Dia memang tugasnya ya merusak Islam. Itu kan jalur Wali Songo. Jadi nak Wali Songo kan nakobah naat ya. Naat itu kan nakobah yang membidangi persatuan atau mensensus keturunan Wali Songo. Ya, ke bawah. Ke bawah. Ya, dia saking hati-hatinya beliau itu, dia nggak mau ke atas. Dia khusus ke bawah. Nanti ke bawah datanya itu terlempar keluar. Aha, seperti itu. Jadi sama mereka, betul nggak? Warganya itu ada di Indonesia gitu. Jadi bersambung. Jadi nasab itu bersambung. Gitu ya. Jadi kayak semacam Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ulama asal Banten, tak kenal menyerah dalam mempertahankan temuan ilmiahnya perihal habaib asal Hadramaut Yaman yang belum terkonfirmasi secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam ceramah terbarunya, Kiai Imad, sapa anak kerapnya, kembali menegaskan bahwa beliau siap berdebat 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis beliau. Diketahui sebelumnya, Kiai Haji Imaduddin Utsman melakukan penelitian ilmiah berdasarkan manuskrip di Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Dari 3 manuskrip itu ada perbedaan silsilah. Ketiga manuskrip itu menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah memiliki persambungan nasab kepada Rasulullah melalui 3 jalur, yakni dari jalur Musa Al-Kadzim,
jalur Al-Hasani Al-Jailani dan jalur Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir sejalur dengan silsilah para habaib Ba'alawi. Namun yang ketiga ini, yakni yang dari jalur Abdullah atau Ubaidillah, yang diklaim sebagai leluhur para habaib Ba'alawi asal Hadramaut Yaman. Berdasarkan manuskrip yang dia teliti, ternyata ada keterputusan nasab selama 550 tahun. Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir tidak dicatat oleh ahli nasab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa. Para ahli nasab semasa itu mencatat Ahmad Al-Muhajir bin Isa hanya mempunyai 3 anak, yakni Muhammad, Ali, dan Husain, dan tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir bin Isa, sebagaimana silsilah yang selama ini dijadikan sandaran oleh para habaib yang mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman ini sekaligus menegaskan bahwa Wali Songo bukanlah dari jalur Ubaidillah yang oleh Ba'alawi diklaim serumpun dengan silsilah mereka. Dan perlu diketahui pula, klaim bahwa Wali Songo yang tercatat sebagai habaib dengan fam Asmat Khan seperti tercatat oleh Rabithah Alawiyah, lembaga pencatat nasab habaib Ba'alawi Yaman, itu bersumber dari ahli sejarah yakni Van den Berg, bukan ahli nasab. Yang lebih unik lagi, pihak Rabithah telah menjelaskan kenapa tersambung ke fam Asmat Khan. Itu hanyalah kemungkinan, jadi bukan kepastian. Maka fix secara ilmiah jalur silsilah Wali Songo dalam hal ini berdasarkan penelitian atas Sunan Gunung Jati hanya ada 2 kemungkinan jalur, yakni dari jalur Musa Al-Kadhim atau jalur Al-Hasani Al-Jailani. Untuk memperjelas tesis atau penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman ini, kami nukil tulisan dari Khatimi Bahri, Syuriah PCNU Kota Bogor sekaligus Komisi 1 NUI Kota Bogor. Mari kita simak tulisan ini selengkapnya. Saya ingin memulai tulisan ini dengan 2 model penelitian yang diakui validitasnya secara umum. Pertama, dunia penelitian ilmiah. Dalam dunia penelitian ilmiah saat ini, yang sangat prinsip adalah heuristik, yaitu prosedur pengumpulan sumber penelitian. Dalam penelitian sejarah, seorang peneliti bisa mengkaji beberapa macam sumber, yaitu sumber tulisan lewat naskah-naskah terkait, sumber lisan yaitu kesaksian pelaku atau juga saksi dari sebuah peristiwa, sumber benda bisa dalam bentuk artefak dan fosil, sumber audiovisual misalnya berupa rekaman, gambar, atau barang-barang yang digunakan. Kedua, model penelitian silsilah sanad. Sebuah riwayat akan valid dan bernilai sahih jika sanadnya muttasil, bersambung, serta memiliki kompetensi yang mumpuni, atau dalam bahasa mustalah hadisnya adalah dhabit, hafidh, dan adil. Mengenai hal ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Dalam tulisan ini akan diangkat beberapa saja yang terkait langsung dengan tema tulisan. Di antaranya adalah seorang periwayat harus sezaman dengan gurunya atau rujukannya atau narasumbernya. Biasanya cara ini dilihat dari tahun wafatnya. Sang periwayat juga dapat dipastikan bertemu dengan narasumber yang dirujuk. Biasanya cara ini dilacak lewat makanur rihlah atau tempat yang disinggahi. Mendengar langsung riwayatnya dari narasumber. Kalau tidak mendengar langsung, biasanya dihukumi mursal atau khafi. Juga dilihat dari sigot periwayatnya apakah jazam, yaitu pasti, seperti penegasan, saya mendengar, saya menyaksikan, atau sigot tamrid, misalnya, diceritakan kepada saya, telah sampai kepada saya, dan lain-lain. Tentu kualitas jazam di atas tamrid. Penelitian atau kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Kiai Imad menyimpulkan tidak terkonfirmasinya nama Ubaidillah
wafat 383 Hijriah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Padahal para habaib yang ada di Indonesia mengklaim sebagai keturunan Alawi, wafat 400 Hijriah bin Ubaidillah, makanya mereka menisbatkan diri sebagai Ba'alawi. Tentu jika pisau analisanya adalah metode penelitian ilmiah atau modern, klaim nasab habaib ini bermasalah. Tidak ada sumber otentik baik tulisan, artefak, lisan, benda maupun peristiwa yang bisa mengkonfirmasi keberadaan Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Diketahui nama Ubaidillah baru muncul dalam catatan nasab yang ditulis pada abad ke-10 dan sekitarnya. Artinya dari abad ke-5 sampai ke-9 nama Ubaidillah belum ada. Kemudian kalau pisau analisanya metode pelacakan sanad dalam ilmu mustalah, klaim nasab habaib juga tidak terkonfirmasi. Seperti yang saya sampaikan pada tulisan terdahulu, bahwa mata rantai periwayatannya terputus atau mongkoti, tepatnya mu'dal, yaitu mongkoti fi akhiri sanad. Padahal untuk sebuah keabsahan periwayatan, seorang periwayat harus sezaman dan mendengar langsung dari narasumbernya. Kalau tidak, maka kualitas riwayatnya termasuk mursal. Mengakui keberadaan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dengan referensi abad ke-9 atau 10 atau 11 termasuk kategori doif. Apalagi referensi tersebut tidak bisa menghadirkan artefak, benda, audio, abad keempat atau kelima untuk menguatkan kajiannya. Penulis berbicara validitas metodologi sesuai standar penelitian ilmiah dan ilmu mustalah dengan tidak meragukan kredibilitas sosok Ibnu Hajar, As-Sakhawi dan lain-lain. Jadi bukan untuk mendistorsi keberadaan habaib di Indonesia, tidak juga untuk melahirkan syubhat terhadap tatanan sosial habaib. Tidak sama sekali. Penulis murni fokus metodologi. Sampai di sini kita harus fair bahwa secara ilmiah, baik metodologi klasik maupun modern, penelitian Kiai Imad tidak terbantahkan. Namun seperti sudah diduga, serangan datang dari berbagai penjuru ke Kiai Imad, mulai dari tuduhan pemecah belah umat, penebar kebencian, Syiah, pansos, takut diskusi, setelah jadi NU dendam kepada habaib dan FPI, termasuk serangan terhadap portal web tempat Kiai menjawab beberapa pertanyaan. Benarkah semua itu? Berikut gambaran singkat yang bisa penulis ketengahkan. Apakah Kiai Imad tidak mau diskusi? Justru Kiai selalu terbuka untuk diskusi. Dalam beberapa kesempatan, Kiai Imad menyisipkan waktu untuk mendiskusikan hasil penelitiannya, walaupun ada beberapa yang dipending panitia. Apakah Kiai Imad siap tabayun? Pasti untuk tabayun selalu siap dilakukan. Terbukti, pengasuh pesantren se-Kabupaten Tangerang melakukan tabayun dan diskusi seputar penelitiannya. Pada bulan Ramadan 1444 Hijriah, proses tabayun yang berlangsung alot dengan beragam pertanyaan berbasis kutub turors khas Kiai dan pesantren. Setelah dihujani pertanyaan, justru berakhir manis dengan dukungan penuh seluruh pengasuh pesantren yang hadir. Apakah Kiai Imad tidak siap direvisi? Beberapa kali Kiai Imad sampaikan bahwa kritik, analisa, revisi selalu terbuka untuk penelitiannya. Bahkan Kiai Imad sendiri menyampaikan akan taslim jika memang ada temuan baru yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Persoalannya, para penyangga selama ini belum masuk kepada substansi masalah, yaitu tidak terkonfirmasinya atau terputusnya nasab Ubaidillah sebagai putra anak dari Ahmad bin Isa. Semua referensi yang diajukan penyanggah baru berdasar asumsi, analisa, pandangan para pentahqiq kitab-kitab nasab, atau baru berupa klaim mu'alif kitab tertentu bahwa memiliki guru yang tersambung dengan nama-nama dari klan Ba'alawi,
Kadang juga para penyanggah bermodal pujian mu'alif kitab terhadap kitab Kelan Ba'alawi dan seterusnya dan seterusnya. Belum ada dari puluhan penyanggah yang bisa membuktikan baik tulisan, bukti fisik, artefak, syawahid, qarinah yang ada di abad-abad sekitar Ubaidillah hidup, sehingga secara ilmiah tertolak sanggahannya. Apakah penelitian Kiai Imad pemecah belah dan penebar kebencian? Penulis pikir tidak seperti itu. Kalau saja kita mau terbuka, memperluas wawasan dan cakrawala, maka kita akan paham bahwa penelitian Kiai Imad murni untuk kepentingan ilmiah dan kejujuran pengetahuan. Justru kebencian muncul dari penyanggah yang berlebihan, terutama dari oknum habaib sendiri yang langsung melabelkan Kiai Imad munafik, Syiah, pemecah belah umat, dan lain-lain. Dari sini sebenarnya kegaduhan itu mulai. Keterbukaan Kiai Imad bahkan ditunjukkan dengan kesediaannya menerima penegasan baru bahwa yang pertama mengangkat nama Ubaidillah bin Ahmad adalah Habib Ali bin Abu Bakar Sakron, dan penegasan ini merupakan komplementer dari hasil penelitian sebelumnya. Artinya, Kiai Imad tetap membuka revisi hasil penelitiannya, asalkan referensial dan bisa dipertanggungjawabkan. Habib Ali As-Sakran menulis sebuah kitab yang beri nama Al-Burqatul Muthiqah, selanjutnya disebut Al-Burqah. Dalam kitab itulah untuk pertama kali nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isa dengan argumen bahwa Ubaidillah ini adalah nama lain Abdullah yang disebut oleh Al-Jundi, wafat 730 Hijriah. Kitab-kitab selanjutnya yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib kemungkinan besar menukil dari Habib Ali As-Sakran tersebut. Di antara kitab-kitab itu seperti Ad-Daw al-Almi karya As-Sakhawi, wafat 902 Hijriah, kitab Qiladat Ad-Dahar fi Wafayat A'yan Ad-Dahar karya Abu Muhammad At-Tayyib Makhramah, wafat 947 Hijriah, kitab Thabat Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 974 Hijriah, kitab Tuhfat At-Talib karya Sayyid Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi, wafat 996 Hijriah, kitab Ar-Raud Al-Jali karya Murtadha As-Sabidi, wafat 1205 Hijriah. Wa ala kulli hal, kelemahan Tesa Habib Ali bin Abu Bakar Sakron ini berkesimpulan lewat asumsi, atau dalam bahasa usul fikihnya masih menggunakan logika amrun i'tibariun bizihni. Asumsi ini akan bisa dikategorikan ilmiah dan selaras dengan metodologi penelitian, baik modern maupun klasik, jika disertai qarinah sebagai syawahidnya. Qarinahnya bisa berupa temuan artefak, fakta audio, kesaksian, dan lain-lain. Tidak ada satu peristiwa pun yang tanpa hikmah. Allah hadirkan segala kejadian dengan berbagai ibrah. Hikmah dan ibrah dari diskursus ini, kita disadarkan bahwa Wali Songo adalah dzurriyyah Rasul. Para kiai, ajengan, Gus, Lora Raden, Sultan, Tubagus, uang, dan lain-lain adalah mutiara yang selama ini terabaikan. Padahal dari mereka Nusantara punya hutang budi. Dari mereka memancar ilmu dan kebajikan. Dari mereka mengalir darah Wali Songo. Wallahu a'lam bishawab. Kita di Kesultanan Banten, juga di Kesultanan Cirebon, memiliki 3 manuskrip. Antara satu manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lainnya berbeda silsilahnya. Satu manuskrip menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Musa Al-Kazim. Manuskrip yang kedua menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah
melalui jalur Al-Hasani Al-Jailani. Manuskrip yang ketiga bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah dari jalur Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, sama dengan para habaib di Indonesia ini. Dan untuk jalur yang terakhir ini, setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Kitab-kitab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, dan yang ketiga adalah Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti silsilah yang kita saksikan dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru pada tahun 895 Habib Ali As-Sakran menulis dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah bahwa leluhur mereka yang bernama Ubaidullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai tahun 895 Hijriah tidak ada satu manuskrip pun yang menyebutkan bahwa Ubaidullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ilmiah nasab-nasab mereka ini adalah nasab yang munqati', nasab yang terputus. Bisa dikatakan nasabun maudhu'un, bisa disebut nasabun dha'ifun jiddan, bisa juga disebut nasabun batilun ghairu sahihin. Sangat sulit secara ilmiah untuk dikatakan bahwa mereka adalah merupakan zuriyah dari para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan yang lainnya, satu data ini terbantahkan masih ada 2 manuskrip tua yang menyatakan bahwa mereka adalah merupakan zuriyat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai saya alumni At-Tahiriyah, murid daripada ayahanda Tubagus Asri Tahir, yang ayahanda Tubagus Asri Tahir sendiri mempunyai sanad silsilah kepada Abdullah, kepada Ubaidillah bin Ahmad. Ini saya menelitinya. Bukankah ini akan berbahaya bagi nasab abah? Tidak, saudara. Karena nasab abah kepada Sunan Gunung Jati adalah sahih, muttafaq alaih, sementara nasab Sunan Gunung Jati kepada Rasulullah adalah mukhtalafun fihi baina salasi riwayatin, yaitu riwayat manuskrip Cirebon yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah merupakan turunan Musa Al-Kadzim. Manuskrip yang kedua yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah merupakan turunan daripada Al-Hasani Al-Jailani. Jadi kalau umpamanya satu
silsilah ini telah diteliti bahwa ini gagal secara ilmiah, maka masih ada 30 tambah 30%, 60% lebih bisa dinyatakan bahwa para wali songo ini adalah sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sampai ke puntang-puntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu dari para Rasulullah. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah, sementara akhlak mereka jauh panggang daripada api dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sunan dari Wali Songo menyebarkan agama Islam datang, mereka melebur bersama pribumi, berasimilasi, mengadakan akulturasi dengan masyarakat setempat, sehingga tidak ada beda antara dia pendatang dari keluarga Wali Songo dengan masyarakat pribumi sendiri, sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800, aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya. Tidak ada orang yang merasa satu ras lebih tinggi daripada ras lainnya. Tapi semenjak kedatangan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab, yang selalu mengadakan kapitalisasi nasab mereka kepada umat, ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita, sehingga ada manusia-manusia mulia yang hanya dengan darahnya, dan ada manusia-manusia yang hina-hina hanya dengan darahnya. Sementara agama kita, agama Islam, menjadikan kemuliaan itu bukan kepada darah. Kemuliaan itu adalah kemuliaan takwa. Tinggi derajat adalah ilmu. Siapa orang yang mau tinggi pangkatnya, maka dia harus berilmu. Siapa orang yang pengen jadi orang yang lebih mulia dari yang lainnya, maka dia harus bertakwa. Ini adalah ajaran Islam. Innallaha qad adhaba 'ankum ubiyatal jahiliyah. Al-insanu rajulan mu'minun taqiyyun wa fajirun saqiyyun. Allah telah menghilangkan dari kalian, wahai umat Islam, ubayyah al-jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang menyebarkan bahwa ayah yang mulia adalah orang-orang yang harus dimuliakan. Ayah yang hina, keturunannya adalah harus menjadi orang-orang yang hina. Ini adalah ubayyah al-jahiliyah yang tidak boleh diterima oleh para santri dan harus dilawan. Kenapa? Selain bertentangan dengan agama Islam, juga bertentangan dengan sila-sila Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa artinya? Artinya dari Sabang sampai Merauke, semua manusia Indonesia adalah sama. Bagi Indonesia tidak ada bedanya dia orang Banten, dia orang Aceh, dia orang Flores, dia orang Papua, dia orang Minang, dia orang Batak, dia orang Sunda. Semuanya adil sebagai manusia yang mempunyai kesempatan yang sama di Indonesia ini. Ia bisa menjadi PJ gubernur, ia bisa menjadi camat, ia bisa menjadi bupati, ia bisa menjadi polisi, ia bisa menjadi TNI, ia bisa menjadi Kapolri. Inilah namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sebuah ajaran Islam ada satu item yang tidak sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri, saya yakin suatu masa, suatu ketika
Islam ini akan ditinggalkan masyarakat-masyarakat modern, masyarakat-masyarakat yang anti feodalisme, masyarakat-masyarakat yang anti akan kemuliaan dilihat dari sisi nasab, kemuliaan dilihat dari sisi darah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Yang paling menarik dari fenomena itu adalah ketika orang-orang yang dikapitalisasi, orang-orang yang diperbudak ini, bukannya dia membantu orang yang memberikan tahu, memberikan sebuah pencerahan terhadap bahwa ada perbudakan di situ, malah mereka nyerang orang yang memberikan pencerahan itu dengan alasan tidak cinta kepada zuriat Nabi. Siapa yang tidak cinta kepada zuriat Nabi? Setiap malam Jumat saya di sini marhabanan dengan Abah. Mang Faid enggak tahu saya. Apa suka marhaba tahu enggak? Saya setiap malam Jumat marhabanan. Sampai sekarang kita marhabanan. Kita membaca manaqib setiap bulan sekali. Kita membaca salawat setiap hari 1000 kali. Membaca salawat bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada ahli baitnya. Siapa ahli baitnya Rasulullah? Dia adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Fatimah, Bani Hashim, Bani Muthalib yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya tidak bisa disebut ahli baitnya Rasulullah. Wa kullu fadilatin waradat fi fadilati ahli bait Rasulillah raja'a ilaihim la ila dzurriyyatihim. Setiap ada hadis tentang fadilah ahli bait itu kembali kepada mereka ahli bait Rasulullah yang ada pada zamannya. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu untuk keturunannya yang ada hari ini. Dan saya siap berdebat live seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang mewajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Hadisnya banyak, ribuan hadis. Akrimul ulama fa innahum indallahi ulama. Ada enggak akrimu dzurriyyati fa innahum indallahi ulama? Tidak ada. Kalau ada yang menemukan hadis semacam itu untuk memuliakan zuriat, silahkan panggil saya dan kita takrif itu hadis. Apakah hadis betul? Apa itu hanya hadis maudhu, bikin-bikin? Apa saja yang ada mereka ceramahkan dari fadilah-fadilah mereka yang mengaku cucu Nabi adalah hadis-hadis palsu atau hadis sahih yang maknanya dirampas oleh mereka dari ahli bait untuk diberikan kepada mereka sendiri. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Pertama, tesis tentang keterputusan mereka sebagai zuriat Nabi. Yang kedua, tentang kemuliaan ilmu dibanding kemuliaan darah dan nasab yang tidak diajarkan menurut ajaran Islam daripada Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnah-sunnah. Inilah para santri terutama At-Tahiriyah yang kami At-Tahiriyah ini murid Abah. Abah ini ngajinya orang-orang Mekah, sangatnya mutasil kepada ulama-ulama besar Mekah. Sayyid Amin Qutbi, Syekh Al-Masyar, Sayyid Maliki, Syekh Abbas Al-Maliki dan sebagainya, Syekh Yasin Padang dan sebagainya. Kita bukan diajarkan bagaimana membaca kitab, tapi kita diajarkan bagaimana menganalisa kitab. Mereka berpendapat dengan kaul Ibnu Hajar bahwa Ibnu Hajar telah menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai cucu Nabi. Tahun berapa lahirnya Ibnu Hajar? Beliau adalah ulama abad 10, abad 9. Bagaimana abad 10, abad 9 orang yang ada pada abad itu menjadi saksi kelahiran dari orang yang ada di abad keempat? Tidak bisa.
Ibnu Hajar orang besar, tapi dalam masalah nasab perlu dalil dan perlu referensi, dan inilah yang tidak dapat mereka temukan sampai hari ini.